Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kali ini kita masuk tema kelima dengan judul Wirausaha, subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan dan pembelajaran kelima. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi, potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Bacalah baik-baik bacaan tersebut dengan judul Mendulang Prestasi Mengembangkan Potensi Ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya SEA Games tahun 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11–26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak Fort Bumi Sriwijaya, Palembang, ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasiman di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Setelah kalian membaca teks ini, maka jawablah pertanyaan pada buku tugas masing-masing. Yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Yang kedua, di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Yang keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Yang kelima, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Tugas-tugas ini kalian kerjakan pada buku tugas masing-masing. Selanjutnya, selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antara negara ASEAN.
Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikan secara berkelompok. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Perhatikan, amati logo pada bendera ASEAN berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Diskusikan jawabannya secara berkelompok. Arti bendera dan logo ASEAN. Bacalah teks berikut dalam hati. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera yang lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota-anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar organisasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Selanjutnya, amatilah logo berikut. Ini adalah logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini logo Hari Anak. Logo Ketahanan Lingkungan. Apakah kalian pernah melihat ketiga logo ini? Ya. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apa itu logo? Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut dalam pembuatan logo. Yang pertama, pilih tema yang kamu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan lain-lain. Selanjutnya, buat simbol atau gambar yang mewakili tema tersebut. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol gambar dan warna dari logo. Buat simbol atau gambar yang mewakili tema. Tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Tulis arti dari simbol gambar dan warna dari logo. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Ini adalah lingkaran, ini adalah garis yang membagi dua lingkaran. Jadi garis yang membagi dua lingkaran sama besar dinamakan diameter, melambangkan D. Keliling lingkaran. Perhatikan, ini adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat pada busur lingkaran. Dilambangkan adalah R. R adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita akan belajar menentukan yang mana keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini adalah garis biru pada gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah garis biru ini melambangkan keliling lingkaran. Keliling lingkaran, maka
Cara untuk mencari keliling lingkaran adalah panjang keliling lingkaran menggunakan merumus, yaitu keliling lingkaran sama dengan 2 pi r atau pi diameter. Pi ini adalah pi konstan dari 22/7 atau 3,14. Sekarang perhatikan latihan soal keliling lingkaran. Keliling lingkaran, kita akan mencari keliling lingkaran dengan jari-jari ukurannya 14 cm. Soalnya, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Rumus mencari keliling lingkaran jika jari-jarinya diketahui adalah 2 pi kali r sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. 14 ini adalah jari-jari. Jadi 2 dikali 22 sama dengan 44 dikali 14 dibagi 7. Keliling sama dengan 616 dibagi 7 sama dengan 88. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Sebuah lingkaran memiliki diameter. Ingat, diameter adalah garis yang membagi dua lingkaran sama banyak atau sama besar. Perhatikan soalnya, sebuah lingkaran mempunyai diameter 15 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Rumusnya mencari keliling lingkaran jika diketahui diameternya sama dengan pi kali diameter. Kita menggunakan pi 3,14 dikali 15. Kelilingnya sama dengan 47,1 cm. Maka ini adalah soal. Perhatikan soal yang Ibu berikan ini. Sebuah lingkaran dengan diketahui jari-jarinya 21 cm. Soal yang kedua, diketahui sebuah lingkaran yang memiliki diameter 10 cm. Maka tentukanlah panjang keliling kedua lingkaran tersebut. Tugas soal ini kalian tulis di buku tugas masing-masing. Dan demikianlah pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.